Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Rahmadani, NIM 2504007 dari Prodi PTI. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi pertama ada analisis kapasitas memori 4K×8. Dalam konteks struktur dasar memori, konfigurasi saluran data, input atau output, analisis saluran alamat address atau bus, kapasitas total dalam byte. Yang pertama ada struktur dasar memori. Organisasi memori, matriks penyimpanan. Memori diorganisir sebagai sekumpulan sel elektronik yang disusun dalam baris dan kolom untuk memfasilitasi penyimpanan data secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua ada lokasi unik. Setiap unit penyimpanan dalam matriks memiliki alamat spesifik yang memungkinkan sistem kendali untuk mengakses data tanpa terjadi tumpang tindih antara informasi. Yang ketiga ada arsitektur data. Pengorganisasian ini menentukan bagaimana perangkat keras seperti CPU berinteraksi dengan memori dalam hal kecepatan akses dan efisiensi manajemen data. Selanjutnya ada representasi 4K×8. Kapasitas penyimpanan menunjukkan total 4096 lokasi penyimpanan yang dapat dialamatkan secara unik dalam sistematis memori. Lebar datanya yang menentukan bahwa setiap lokasi penyimpanan menyimpan data sebesar 8 bit atau setara dengan 1 byte. Total byte menghasilkan total kapasitas sebesar 32.768 bit yang terorganisir dalam susunan baris dan sel memori. Satuan bit dan word. Definisi bit: satuan terkecil dari informasi digital yang mewakili nilai biner 0 atau 1. Struktur word: sekumpulan bit yang diatur sebagai satu unit data tunggal untuk diproses oleh CPU. Selanjutnya ada hubungan kapasitas. Panjang word menentukan jumlah bit yang dapat disimpan atau diambil dalam satu siklus akses memori. Selanjutnya ada konfigurasi saluran data, input atau output. Penentuan lebar data, spesifikasi bit, notasi ×8 dalam konfigurasi 4K×8 menunjukkan bahwa setiap alamat memori menyimpan data sebesar 8 bit atau secara setara dengan 1 byte. Arsitektur paralel. Lebar data ini menunjukkan jumlah jalur fisik yang bekerja secara paralel yang secara langsung mempengaruhi kecepatan transfer dalam satu siklus clock. Yang ketiga ada sinkronisasi bus, menentukan lebar data yang dapat memastikan kompatibilitas antara modul memori dengan bus data sistem sehingga tidak terjadi bootleg saat proses komunikasi data. Saluran masukan data.
Lebar jalur data menggunakan konfigurasi 8 byte untuk mentransfer data secara paralel ke dalam sel memori. Kedua, ada buffer input, berfungsi untuk menstabilitaskan sinyal digital sebelum proses penulisan data ke alamat yang ditentukan. Selanjutnya ada sinkronisasi sinyal, memastikan data dimasukkan tepat waktu sesuai dengan siklus clock atau sinyal wide enable. Saluran keluaran data. Lebar bus data menggunakan konfigurasi 8 bit untuk mentransfer 1 byte data per siklus akses. Buffer 3 state mengintegrasikan sirkuit kontrol keluaran untuk mencegah konflik data pada sistem bus. Selanjutnya ada sinkronisasi sinyal, menjamin stabilitas keluaran sesuai dengan waktu akses ditentukan oleh sinyal red. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis saluran alamat, address bus. Perhitungan nilai K atau kilo, standar biner dalam arsitektur komputer satuan K, tidak menunjukkan pada 1000 desimal melainkan 1024 biner yang merupakan hasil dari pangkat 10. Skalabilitas kapasitas. Kapasitas 4K berarti memiliki 4 unit dari 1024 sehingga total lokasi fisik yang tersedia di dalam chip memori tersebut adalah tepat 4096 alamat. Selanjutnya ada organisasi data. Nilai K ini menunjukkan jumlah baris atau kolom penyimpanan independen yang dapat dikelola oleh decoder alamat di dalam perangkat keras. Selanjutnya ada rumus penentuan jalur alamat. Definisi eksponensial menentukan jumlah saluran alamat N berdasarkan kapasitas unit menggunakan persamaan N sama dengan 2 pangkat N. Konversi kapasitas mengubah nilai K menjadi nilai desimal 4096 untuk mempermudah hitungan logaritma basis 2. Menetapkan hasil perhitungan menetapkan bahwa diperlukan 12 jalur alamat AO sampai A11 untuk mengakses seluruh lokasi memori 4096 bit secara unik. Selanjutnya jumlah saluran alamat. Definisi kapasitas memori dengan kapasitas 4K memiliki total 4096 lokasi penyimpanan yang dapat dialamatkan secara unik. Perhitungan bit. Diperlukan 12 jalur alamat karena 2 pangkat 12 setara dengan 4096 alamat. Rentang pengalamatannya, saluran alamat mengolah pemetaan memori mulai dari alamat hex 000 hingga FFF untuk akses data. 4. Kapasitas total dalam byte. Kalkulasi total lokasi standar biner dalam arsitektur komputer awalan K merujuk pada nilai 2 pangkat 10 atau 1024, bukan 1000 seperti pada sistem desimal standar. Kemudian ada jumlah alamat. Perhitungan kapasitas dilakukan dengan mengalihkan koefisien 4 dengan 1024 yang menghasilkan
total 4096 lokasi alamat yang dapat diakses secara unik. Selanjutnya ada titik penyimpanan. Lokasi alamat mewakili satu slot data spesifik yang dapat menampung informasi digital sesuai dengan lebar data yang ditentukan. Materi selanjutnya yaitu konversi ke satuan byte. Definisi nilai K menggunakan standar biner di mana 1K setara dengan 1024 unit. Perhitungan jumlah lokasi mengalihkan angka 4 dengan 1024 untuk mendapatkan total 4000 jumlah lokasi. Mengalihkan angka 4 dengan 1024 untuk mendapatkan total 4096 alamat. Ketiga ada penentuan ukuran byte. Mengalihkan jumlah lokasi dengan lebar data 4 byte yang setara dengan 1 byte per lokasi menghasilkan total 4096 byte. Yang terakhir ada ringkasan kapasitas 4 byte. Yang pertama ada perhitungan unit. Mengalihkan 4096 lokasi alamat dengan panjang data 8 bit per lokasi. Kedua ada konversi byte. Total kapasitas setara dengan 4096 byte karena 8 byte sama dengan 1 byte. Ketiga ada standar biner. Menggunakan kapasitas 2/12 untuk mendefinisikan alamat memori yang tersedia. Materi yang kedua yaitu analisis overhead refresh memori SDRAM 4416. Pendahuluan dan spesifikasi SDRAM 4016 dan konsep mekanisme refresh memori. Yang ketiga ada perhitungan parameter refresh overhead. Dan terakhir yaitu kesimpulan dan analisis hasil overhead. Pendahuluannya, struktur kapasitas 16K kali 4. Kapasitas penyimpanan SDRAM 4416 dirancang dengan kapasitas total 16.384 lokasi alamat yang unik, di mana angka 16 merujuk pada jumlah kata yang dapat diakses oleh sistem. Lebar data. Setiap lokasi alamat menyimpan data sebesar 4 bit secara paralel, yang berarti memori ini dioptimalkan untuk sistem yang membutuhkan transfer data dalam kelompok byte kecil namun efisien. Dan terakhir ada total bit. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, chip ini memiliki total kapasitas sebesar 65.536 bit atau 64 kbit yang didistribusikan melalui 4 jalur input dan output data. Selanjutnya ada organisasi internal, baris dan kolom. Kapasitas penyimpanan efisien. Konfigurasi internal memungkinkan akses data 4 bit secara simultan dengan membagi ruang alamat menjadi blok, baris, dan kolom yang terstruktur. Kedua ada pengalamatan multiplex. Alamat baris dan kolom dimasukkan secara bergantian melalui pin alamat yang sama untuk mengoptimalkan jumlah pin fisik pada paket IC. Yang pertama ada matriks sel memori.
Ice Dream 4416 menggunakan struktur array 2 dimensi yang mengorganisasi sel penyimpanan ke dalam baris dan kolom yang saling berpotongan. Selanjutnya, waktu akses dan siklus. Kecepatan akses data mengacu pada durasi minimum yang diperlukan untuk membaca dan menulis data dari alamat memori yang ditentukan. Durasi siklus memori merupakan interval waktu total antar dua operasi akses memori yang berurutan untuk memastikan stabilitas sinyal. Yang ketiga ada latensi operasional, menentukan efisiensi throughput data berdasarkan parameter waktu yang ditentukan dalam lebar spesifikasi teknis IC 4416. Konsep dan mekanisme refresh memori. Pentingnya refresh pada DRAM. Yang pertama yaitu kebocoran muatan. Setiap bit data dalam DRAM disimpan sebagai alamat listrik pada kapasitor kecil yang secara alami akan bocor seiring berjalannya waktu, sehingga data akan hilang jika tidak diperbaharui secara aktif. Yang kedua ada restorasi data. Refresh berfungsi untuk membaca isi sel memori dan menulisnya kembali ke level muatan asli, memastikan integritas dan informasi tetap terjaga di dalam sirkuit terintegrasi. Ketiga ada karakteristik dinamis. Berbeda dengan SRAM yang bersifat statis, sifat dinamis DRAM memerlukan sirkuit eksternal atau kontroler memori untuk melakukan pemeliharaan latar belakang ini agar sistem tetap berjalan stabil. Selanjutnya ada spesifikasi siklus refresh 256 keyless. Yang pertama ada kapasitas penyimpanan muatan, memerlukan penyegaran prodik sebanyak 256 siklus untuk mempertahankan integritas pada sel kapasitor. Kedua ada interval waktu maksimum. Seluruh 256 baris harus disegarkan dalam rentang waktu 4 ms untuk mencegah kehilangan bit data akibat kebocoran arus. Ketiga ada standar kompatibilitas IC, mengikuti protokol standar JEDEC untuk DRAM kepadatan rendah guna memastikan sinkronisasi pengontrol memori. Selanjutnya ada interval waktu refresh. Yang pertama ada batas rentasi data, memastikan seluruh baris sel memori diperbaharui dalam jeda waktu 4 ms untuk mencegah kehilangan muatan kapasitor. Kedua ada standar spesifikasi pabrikan, memenuhi parameter teknis SDRAM 4416 untuk menjaga integritas data selama operasi sistem berlangsung. Dan ketiga ada penjadwalan siklus refresh, mengatur distribusi pulsa penyegaran agar tidak melampaui ambang batas waktu yang ditentukan oleh arsitektur perangkat keras. Selanjutnya ada perhitungan parameter refresh overhead. Perhitungan durasi satu siklus atau time per case.
Waktu akses durasi satu siklus refresh dalam IC DRAM 4416 umumnya disetarakan dengan waktu siklus memori standar, yaitu sekitar 150 nanosecond yang mencerminkan kecepatan operasional dasar chip. Kedua, ada sinkronisasi pulsa. Waktu siklus ini mencakup durasi pulsa, baris dan kolom yang diperlukan untuk mengaktifkan sel memori agar data dapat diperbaharui sebelum terjadi degradasi muatan. Yang selanjutnya ada total waktu refresh. Durasi siklus refresh menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penyegaran baris memori secara penuh. Kedua, jumlah baris refresh. Yang pertama ada batas rentasi data, memastikan seluruh baris sel memori diperbaharui dalam jeda waktu 4 ms untuk mencegah kehilangan muatan kapasitor. Kedua, ada standar spesifikasi pabrikan, memenuhi parameter teknis SDRAM 4416 untuk menjaga integritas data selama operasi sistem berlangsung. Dan ketiga, ada penjadwalan siklus refresh, mengatur distribusi pulsa penyegaran agar tidak melampaui ambang batas waktu yang ditentukan oleh arsitektur perangkat keras. Selanjutnya ada perhitungan parameter refresh overhead. Perhitungan durasi satu siklus atau time per case. Waktu akses durasi satu siklus refresh dalam IC DRAM 4416 umumnya disetarakan dengan waktu siklus memori standar, yaitu sekitar 150 nanosecond yang mencerminkan kecepatan operasional dasar chip. Kedua, ada sinkronisasi pulsa. Waktu siklus ini mencakup durasi pulsa, baris dan kolom yang diperlukan untuk mengaktifkan sel memori agar data dapat diperbaharui sebelum terjadi degradasi muatan. Yang selanjutnya ada total waktu refresh. Durasi siklus refresh menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penyegaran baris memori secara penuh. Kedua, jumlah baris refresh, menentukan total baris pada SDRAM 4416 yang harus disegarkan dalam satu interval waktu tertentu. Yang terakhir ada akumulasi waktu operasional, mengalihkan jumlah baris dengan waktu siklus individu untuk mendapatkan total waktu yang didedikasi untuk operasi refresh. Kemudian ada rasio perbandingan terhadap interval total. Efisiensi bandwidth, menghitung presentasi waktu yang hilang akibat siklus refresh dibandingkan dengan total jendela waktu operasional. Kedua, ada latensi akses, menentukan dampak penundaan waktu akses data yang dapat direfresh sedang dijalankan dalam alamat memori. Ketiga, ada konsumsi daya, menganalisis proporsi penggunaan daya listrik yang dialokasikan khusus untuk aktivitas pemeliharaan muatan kapasitor di RAM. Kesimpulan dan analisis hasil overhead. Presentasi refresh overhead.
Kalkulasi efisiensi. Presentasi overhead dihitung dengan membandingkan waktu yang dihabiskan untuk siklus refresh terhadap total waktu operasionalnya, yang pada Ice Dream 4416 biasanya berkisar pada angka krusial bagi performa sistem. Kedua, ada signifikasi nilai. Angka presentasi ini menunjukkan proporsi bandwidth memori yang dikonsumsi semata-mata untuk menjaga integritas muatan kapasitor, sehingga tidak tersedia untuk transfer data fungsional bagi aplikasi. Terakhir, ada variabel frekuensi. Besarnya presentasi overhead sangat dipengaruhi oleh periode refresh yang ditentukan atau drift, di mana interval yang lebih pendek akan meningkatkan beban kerja manajemen memori secara eksponensial. Nah, ada pula dampaknya terhadap ketersediaan memori. Yang pertama, ada penurunan bandwidth efektif. Siklus refresh yang sering mengurangi slot waktu yang tersedia untuk operasi baca dan tulis data primer. Kedua, ada latensi akses sistem. Interupsi prodik untuk pemeliharaan muatan kapasitor menyebabkan penundaan respon saat CPU mengakses alamat memori tertentu. Ketiga, ada penggunaan siklus bus. Sebagian besar siklus kerja memori dialokasikan untuk prosedur refresh sehingga membatasi throughput data secara keseluruhan. Terakhir, ada rekomendasi optimasi sistem. Sinkronisasi interval refresh melaraskan waktu refresh dengan periode idle prosesor untuk meminimalkan latensi akses data. Selanjutnya, ada implementasi distributed refresh. Menggunakan teknik refresh distribusi guna menghindari penumpukan beban kerja pada satu waktu tertentu. Terakhir, ada pengaturan tegangan dinamis. Mengoptimalkan ambang batas tegangan operasional untuk mengurangi konsumsi daya selama proses refresh memori berlangsung. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu analisis kinerja CPU dan dampak instruksi percabangan. Yang pertama, ada analisis parameter dasar CPU. Waktu pengambilan instruksi 50 nanosekon. Latensi tetap. Durasi 50 nanosekon merupakan waktu tunggu statis yang diperlukan bus data untuk mentransfer kode operasi dari memori utama ke instruksi register sebelum proses dekode dimulai. Kedua, ada baud length, kecepatan. Waktu pengambilan yang konstan ini menjadi batas atas kecepatan pemrosesan, di mana CPU tidak dapat memproses instruksi lebih cepat daripada kemampuan memori dalam menyediakan data tersebut. Ketiga, ada efisiensi FAT. Stabilitas dalam waktu pengambilan instruksi sangat krusial, dan sinkronisasi antara unit kontrol dan memori guna mencegah terjadinya kondisi starvation pada pipel eksekusi. Selanjutnya, ada karakteristik siklus eksekusi. Siklus instruksi, durasi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengambil
mengkode dan mengeksekusi satu instruksi mesin secara lengkap. Kedua ada frekuensi clock, ukuran kecepatan operasional inti CPU dan menentukan jumlah siklus pemrosesan yang dapat dilakukan per detik. Selanjutnya ada keyless per instruction, yaitu metrik yang menunjukkan jumlah rata-rata siklus clock yang diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi satu instruksi tertentu. Selanjutnya ada pengaruh latensi memori. Kecepatan akses data menentukan durasi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengambil instruksi atau operan dari memori utama. Kedua ada efisiensi eksekusi pipa, mempengaruhi frekuensi siklus tunggu atau stall pada pipeline akibat keterlambatan pasokan data. Ketiga ada hierarki cache system, mengurangi dampak latensi tinggi melalui penggunaan memori antara yang lebih cepat di dekat inti prosesor. Selanjutnya materi kedua ada implementasi fitur refresh aktif. Nah, mekanisme refresh memori yaitu ada integritas data. Sel di RAM menyimpan data dalam kapasitor yang cenderung kehilangan muatan listrik seiring waktu sehingga memerlukan pengisian ulang muatan secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting. Kedua ada siklus periodik. Mengendali memori menjadwalkan perintah refresh secara otomatis pada interval tertentu untuk memastikan setiap baris data dalam modul memori tetap dapat diakses oleh CPU tanpa kesalahan. Selanjutnya ada arsitektur DDR5. Pada teknologi memori terbaru, mekanisme refresh dapat dilakukan pada tingkat bank yang lebih spesifik. SME bank refresh memungkinkan akses data di bank lain tetap berjalan sementara proses penyegaran berlangsung. Kemudian ada dampak terhadap kinerjanya. Yang pertama ada peningkatan beban instruksi. Penambahan siklus eksekusi CPU dapat akibat pemrosesan melalui pembaruan status secara berkala. Yang selanjutnya ada latensi akses memori. Potensi keterlambatan sistem pada saat melakukan sinkronisasi data antara chain dan memori utama selama proses refresh. Yang terakhir ada konsumsi daya sistem, peningkatan penggunaan energi pada unit pemrosesan karena aktivitas pemeliharaan status yang konstan. Selanjutnya ada optimalisasi bandwidth memori. Efisiensi change L1 atau L2, mengurangi latensi akses data dengan memprioritaskan penyimpanan instruksi kritis pada hierarki memori terdekat. Selanjutnya ada pengaturan antrean buffer, mengoptimalkan aliran data antar prosesor dan memori untuk mencegah bottleneck saat eksekusi instruksi paralel. Selanjutnya ada strategi prefetching data, menggunakan algoritma prediksi untuk memuat data ke memori sebelum dibutuhkan guna meminimalkan siklus tunggu.
Selanjutnya ada pengaruh instruksi percabangan. Statik instruksi percabangan, proporsi instruksi. Dalam beban kerja komputasi modern, sekitar 20% dari total instruksi terdiri dari percabangan kondisional yang mengharuskan CPU mengambil keputusan jalur eksekusi berikutnya. Selanjutnya ada sifat non-linear. Instruksi percabangan mengubah aliran eksekusi dari sekuensial menjadi melompat, yang memaksa unit mengambil instruksi fact unik untuk terus-menerus memvaliditas alamat target berikutnya. Kemudian ada kompleksitas alur. Frekuensi percabangannya yang sangat tinggi menciptakan tantangan bagi perangkat keras dalam mempertahankan aliran instruksi yang stabil tanpa gangguan di dalam pipeline. Selanjutnya ada breadth prediction dan penalty. Prediksi alur instruksi. Mekanisme perangkat keras yang memproyeksi hasil eksekusi percabangan untuk menjaga aliran instruksi tetap berkelanjutan dari pipeline. Dampak pipeline style. Terjadinya penundaan siklus eksekusi ketika prediksi percabangannya salah, yang mengharuskan pembersihan pipeline dan pengambilan ulang instruksi. Yang ketiga ada optimalisasi spekulatif. Teknik eksekusi di mana CPU memproses jalur instruksi yang paling mungkin diambil untuk meminimalkan waktu tunggu pemrosesan. Selanjutnya ada efisiensi alur eksekusi. Pipeline stall, hambatan yang terjadi ketika alur instruksi berhenti akibat ketidakpastian hasil percabangan. Yang kedua ada spekulatif eksekutif. Teknik eksekutif instruksi lebih awal untuk meminimalkan waktu tunggu pada jalur percabangan yang diprediksi. Ketiga ada throughput instruksi. Pengukuran jumlah instruksi yang berhasil diselesaikan per siklus clock untuk mengevaluasi efektivitas pemrosesan. Selanjutnya ada perhitungan peningkatan kerja. Formula perhitungan kecepatan ada 3. Yang pertama ada hukum Amdahl, menghitung potensi peningkatan kecepatan maksimum sistem secara keseluruhan ketika hanya sebagian dari sistem yang ditingkatkan. Yang kedua ada persamaan waktu CPU, menentukan kinerja prosesor berdasarkan perkalian antara jumlah instruksi, siklus per instruksi, dan durasi siklus clock. Selanjutnya yang ketiga ada faktor speed up, mengukur rasio perbandingan antara waktu eksekusi sebelum optimal terhadap waktu eksekusi setelah mengimplementasikan perubahan perangkat keras atau lunak. Selanjutnya ada analisis keuntungan kinerja aktif. Pengurangan latensi eksekusi mempercepat waktu pemrosesan instruksi dengan mengoptimalkan jalur pipa eksekusi pada unit kontrol.
Selanjutnya ada optimalisasi throughput instruksi. Meningkatkan jumlah instruksi yang diselesaikan per siklus clock melalui pemanfaatan unit fungsional secara paralel. Selanjutnya ada efisiensi peningkatan sumber daya. Mengurangi konsumsi daya tunggu prosesor dengan meminimalkan hambatan pada aliran data. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi teknis. Optimasi prediksi cabang mengimplementasikan algoritma prediksi dinamis yang canggih untuk meminimalkan pipeline stall akibat kesalahan prediksi. Pengurangan overhead instruksi, melakukan restrukturisasi kode untuk mengurangi ketergantungan antar instruksi guna meningkatkan throughput eksekusi paralel. Pemanfaatan arsitektur superskalar, menyesuaikan jadwal instruksi agar sesuai dengan kapasitas unit fungsional prosesor untuk memaksimalkan efisiensi siklus clock. Materi yang keempat yaitu desain memori interleaving 4 arah 1 KB. Di materi ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar memori interleaving, spesifikasi dan perancangan perangkat keras. Yang ketiga ada analisis performa dan bandwidth. Keempat ada implementasi dan simulasi aliran data. Baik, kita masuk yang pertama yaitu konsep dasar memori interleaving. Definisi interleaving 4Y. Struktur modul. Memori fisik dibagi menjadi 4 modul independen yang masing-masing memiliki unit kontrol dan decoder alamat sendiri yang memungkinkan operasi baca tulis terjadi secara simultan. Selanjutnya ada mekanisme pipeline. Teknik ini memungkinkan CPU mulai akses ke modul kedua sebelum modul pertama selesai memproses datanya, sehingga menciptakan aliran data yang kontinu dan mengurangi waktu latensi keseluruhan. Selanjutnya ada sinkronisasi akses. 4 jalur komunikasi yang bekerja secara bergantian memastikan bahwa bandwidth memori meningkat sehingga mendekati 4 kali lipat dibanding dengan sistem memori tunggal dalam kondisi akses sekuensial. Struktur alamatnya yaitu dari pembagian bit alamat, memisahkan bit alamat menjadi bagian tag, indeks, modul, dan offset kata untuk menentukan lokasi. Dari situ langsung ke penentuan modul memori menggunakan bit rendah low order bits untuk skema interleaving guna mendistribusikan alamat berurutan ke modul yang berbeda. Selanjutnya ada pemetaan ruang alamat, mengatur total kapasitas 1 KB ke dalam unit-unit kecil yang dapat diakses paralel untuk melakukan mekanisme decoding alamat. Selanjutnya ada keunggulan akses paralel, yaitu pertama ada peningkatan bandwidth memori, memungkinkan beberapa modul
memori merespon permintaan akses secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan transfer data. Selanjutnya ada pengurangan latensi akses, meminimalkan waktu tunggu prosesor dengan mendistribusikan beban kerja ke seluruh bank memori yang tersedia. Selanjutnya ada optimalisasi throughput sistem, meningkatkan efisiensi pemrosesan instruksi dengan menyediakan aliran data yang kontinu dan memori ke CPU. Yang kedua ada spesifikasi dan perancangan perangkat keras. Nah, karakteristik IC memori. Waktu siklus penggunaan IC dengan cycle time 50 nanosekon menentukan batas kecepatan akses minimum di mana sistem harus mampu menyelesaikan satu operasi pembacaan atau penulisan dalam durasi tersebut. Yang kedua ada latensi akses. Karakteristik IC ini menjadi parameter kunci dalam sinkronisasi bus data, memastikan bahwa CPU dapat mengambil data tanpa memerlukan terlalu banyak wastafel yang tidak perlu. Selanjutnya ada konsumsi daya. Pemilihan IC dengan spesifikasi ini biasanya mempertimbangkan efisiensi energi yang seimbang dengan performa yang memungkinkan operasional yang stabil pada frekuensi kerja yang ditentukan. Selanjutnya ada pembagian kapasitas 1 KB. Lebar alamat mengalokasikan 8 byte alamat internal untuk setiap modul guna mengakses lokasi data secara spesifik. Selanjutnya ada organisasi data, mengatur penyimpanan data secara bergantian antar modul untuk mendukung akses paralel dan efisiensi bandwidth. Dan yang ketiga ada struktur modul. Pembagian total kapasitas 1 KB menjadi 4 modul memori yang masing-masing berukuran 256 byte. Logika pengalamatan atau addressing. Pemetaan bit alamat mengalokasikan 2 bit terendah sebagai selektor bank untuk menentukan modul materi yang diakses secara paralel. Selanjutnya ada dekode alamat baris, menggunakan bit untuk mengidentifikasi lokasi offset spesifik dalam setiap modul memori 256 byte. Yang ketiga ada mekanisme interleaving, mengatur urutan akses data secara bergantian antar bank untuk meminimalkan waktu tunggu siklus memori. Selanjutnya ada analisis performa bandwidth. Analisis performa dan bandwidth. Perhitungan waktu akses efektif. Efisiensi siklus waktu akses efektif dihitung dengan membagi total waktu siklus satu bank memori dengan jumlah modul yang aktif secara paralel, sehingga mengurangi waktu CPU secara signifikan. Selanjutnya ada latensi pipeline dengan struktur 4-way akses ke alamat memori. Berikutnya dapat dimulai segera setelah alamat sebelumnya dipicu tanpa menunggu siklus bank pertama selesai, menciptakan aliran data yang hampir kontinu. Ketiga ada manajemen buffering. Perhitungan ini juga mempertimbangkan penggunaan reorder buffer untuk menyusun kembali data yang diambil dari bank
yang berbeda, memastikan sinkronisasi waktu tetap terjaga meskipun terjadi akses simultan. Selanjutnya ada kalkulasi bandwidth efektif. Ini ada metrik throughput, menghitung jumlah transfer data per siklus clock untuk menentukan efisiensi akses memori secara paralel. Adapun latensi rata-rata mengukur waktu respon sistem dalam menangani permintaan baca atau tulis yang tersebar di 4 bank memori. Pemanfaatan bus menganalisis tingkat okupansi jalur data guna meminimalkan bottleneck saat akses memori simultan terjadi. Selanjutnya ada perbandingan dengan satu arah. Peningkatan throughput data memungkinkan akses simultan ke beberapa bank memori yang secara signifikan meningkatkan bandwidth dibandingkan desain satu arah. Mengurangi latensi akses, mengurangi waktu tunggu siklus memori dengan mendistribusikan permintaan alamat secara paralel ke modul yang berbeda. Selanjutnya ada efisiensi pemanfaatan bus. Mengoptimalkan penggunaan bus data melalui teknik overlap sehingga meminimalkan waktu idle pada sistem memori. Yang keempat ada implementasi data simulasi aliran data. Siklus instruksi CPU. Pemetaan alamat. CPU mengirimkan sinyal alamat yang kemudian kontroler memori menggunakan bit-bit rendah untuk menentukan bank mana dari 4 modul yang harus merespon. Kedua, ada akses paralel. Dengan interleaving 4 arah, CPU dapat memulai permintaan data baru pada bank berikutnya, bahkan sebelum bank Yang kedua, ada akses paralel. Dengan interleaving 4 arah, CPU dapat memulai permintaan data baru pada bank berikutnya, bahkan sebelum bank sebelumnya mengirimkan data, sehingga meningkatkan throughput secara signifikan. Dan ketiga, ada buffering data. Controller menggunakan register internal untuk menyelaraskan data yang datang dari berbagai bank memori agar dapat dikirimkan kembali ke bus data sistem dalam urutan yang benar. Selanjutnya ada manajemen konflik bank. Deteksi konflik mengidentifikasi permintaan akses simultan ke bank memori yang sama untuk mencegah tabrakan data. Yang kedua, ada mekanisme antrean. Pengelolaan penundaan akses melalui buffer. Instruksi dapat mempertahankan throughput data yang optimal. Ketiga, ada logika penjadwalan. Mengatur prioritas akses antar bank untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan efisiensi pipeline. Terakhir ada diagram blok sistem. Unit decoder alamat mengonversi alamat logika menjadi sinyal pilihan modul memori berdasarkan bit yang rendah. Kedua, ada modul memori independen, terdiri dari 4 bank memori masing-masing berkapasitas 2056 byte untuk akses paralel. Bus data terintegrasi, jalur komunikasi pusat yang menghubungkan modul memori dengan unit pemrosesan pusat atau yang kita kenal dengan CPU. Yang
yang kelima yaitu arsitektur memori komputer sistem 32 bit dan cache 8 KB. Di sini kita akan mempelajari dasar-dasar pengalamatan memori 32 byte, organisasi memori cache 8 KB, pemetaan asosiatif set for Y, dan terakhir ada format alamat dan organisasi logika. Yang pertama kita bahas tentang dasar pengalamatan memori 32 bit. Strukturnya, kapasitas teoritis arsitektur 32 bit menggunakan untaian biner sepanjang 32 bit. 32 digit yang memungkinkan sistem untuk memetakan hingga 4.294.967.296 lokasi memori unik atau setara dengan 4 GB. Pemetaan ruang setiap bit dalam alamat berkontribusi pada penentuan lokasi fisik di dalam RAM, di mana meningkatkan satu bit secara eksponensial mengandalkan jumlah ruang alamat yang dapat dijangkau oleh prosesor. Selanjutnya ada batas arsitektural. Meskipun sistem operasi mungkin membatasi penggunaan memori untuk kernel atau perangkat input dan output, struktur 32 bit tetap menjadi standar dasar dalam menentukan batas atas memori fisik yang dapat dialamatkan secara langsung tanpa teknik tambahan seperti PAE, Physical Address Extension. Yang selanjutnya ada konsep addressable unit. Ukuran unit terkecil menentukan ukuran data terkecil yang dapat diakses secara unik oleh CPU melalui bus alamat. Kemudian pengalamatan bit menggunakan standar bit addressability, di mana setiap alamat memori merujuk pada data berukuran 8 bit. Kemudian ada batas ruang alamat membatasi jumlah total unit dapat diidentifikasi secara unik berdasarkan lebar jalur alamat 32 bit. Yang selanjutnya ada representasi biner dan heksadesimal. Konversi basis numerik, transformasi data dari format biner ke heksadesimal untuk menyederhanakan pembacaan alamat memori yang kompleks. Struktur bit alamat, penggunaan 32 digit biner yang direpresentasikan menjadi 8 digit heksadesimal untuk mengidentifikasi lokasi memori unik. Selanjutnya ada efisiensi notasi. Pemanfaatan notasi heksadesimal untuk mengurangi kesalahan manusia dalam dokumentasi dan debugging alamat memori sistem. Selanjutnya materi yang kedua ada organisasi memori cache 8 KB. Kapasitas dan ukuran cache, kecepatan operasional cache 8 KB berfungsi sebagai memori berkecepatan tinggi dengan zero wait state yang meminimalkan latensi akses data antara CPU dan memori utama yang lebih lambat. Kedua ada prinsip lokalitas. Kapasitas ini dimanfaatkan berdasarkan prinsip locality of reference, di mana data yang sering diakses disimpan di cache untuk meningkatkan performa eksekusi program secara berseluruhan.
Selanjutnya ada penyangga data. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibanding memori utama, cache 8 KB bertindak sebagai jembatan efektif untuk menyimpan instruksi dan data kritikal yang dibutuhkan prosesor secara instan. Selanjutnya ada struktur baris line dan blok. Ukuran baris cache menentukan jumlah data yang ditransfer antara memori utama dan cache dalam satu operasi pengambilan. Komposisi blok data menyimpan salinan data aktual dari memori utama yang sering diakses untuk mengurangi latensi prosesor. Kemudian ada metadata tag, menyimpan alamat memori serta bit bervaliditas untuk mengidentifikasi kecocokan data dalam basis cache. Perhitungan jumlah slot cache. Ukuran total cache kapasitas penyimpanannya sebesar 8 KB yang menentukan batas maksimum data yang dapat disimpan dan memori cepat. Kedua, ukuran garis cache atau cache line. Ukuran blok data standar biasanya 64 bit yang menjadi pembagi utama dalam menentukan jumlah slot. Dan adapun jumlah baris cache hasil bagi antar lokasi kapasitas 8 bit dengan ukuran satu garis cache untuk mendapatkan total entry index. Nah, yang ketiga kita membahas tentang pemetaan asosiatif set four-way. Definisinya yaitu fleksibilitas penempatan. Setiap blok data dari memori utama tidak hanya terpaku pada satu lokasi tunggal, melainkan memiliki kebebasan untuk menempati salah satu 4 slot atau way tersedia di dalam set yang telah ditentukan. Strukturnya yaitu mekanisme ini menggunakan indeks dari alamat memori untuk menentukan set tujuan. Sementara 4 baris di dalam set tersebut memungkinkan penyimpanan beberapa blok dengan indeks yang sama secara bersamaan. Identifikasi tag karena terdapat 4 kemungkinan lokasi untuk satu blok data, sistem pencarian harus memeriksa 4 tag secara paralel untuk memerlukan apakah data yang dicari berada di dalam cache atau cache hit. Selanjutnya ada organisasi set dalam cache. Pembagian indeks set membagi baris cache menjadi beberapa set berdasarkan derajat asosiasi untuk mempercepat proses pencairan data. Yang kedua ada kapasitas penyimpanan set, menentukan jumlah blok yang dapat ditampung di dalam satu set guna menyeimbangkan data konflik cache dan latensi akses. Ketiga ada struktur jalur paralel, mengatur organisasi perangkat keras agar dapat memeriksa 4 slot blok secara bersamaan dalam satu siklus clock. Selanjutnya ada keuntungannya dari four-way, yaitu reduksi konflik cache, mengurangi tingkat kegagalan akses dengan menyediakan beberapa slot untuk blok memori yang dipetakan ke set yang sama. Yang kedua ada fleksibilitas penggantian blok, memungkinkan algoritma LRU less recently used bekerja lebih efektif dalam memilih blok yang akan diganti di dalam set. Ketiga ada peningkatan throughput system,
mempercepat waktu akses rata-rata ke memori dengan menyeimbangkan kompleksitas pencarian dan efisiensi penyimpanan data. Selanjutnya yang keempat, materinya tentang format alamat dan organisasi logika. Menentukan offset byte atau byte dalam satu baris. Ukuran blok jumlah bit offset ditentukan secara langsung. Untuk ukuran blok atau baris cache misalnya 64 bit nih, di mana jumlah bit adalah logaritma baris buah dari ukuran tersebut. Kemudian ada lokasi spesifik. Fungsi utama bit-bit rendah ini adalah untuk menunjukkan alamat bit yang tepat di dalam satu baris cache setelah blok data yang disesuaikan ditemukan. Nah gitu. Yang terakhir ada konsistensi pemetaan. Penggunaan bit offset memastikan bahwa meskipun data dipindahkan dari memori utama ke cache dalam bentuk blok, prosesor tetap dapat mengakses data yang terkecil secara akurat. Selanjutnya ada penentuan bit set atau indeks. Mengidentifikasi jumlah set, menentukan total set dalam cache berdasarkan ukuran blok yang tingkat asosiativitas untuk menentukan lebar bit indeks. Kemudian ada ekstraksi bit alamat, mengambil segmen bit tertentu dalam alamat fisik 32 bit yang terletak di antara bit tag dan bit offset. Kemudian ada pemetaan lokasi cache menggunakan nilai binar dari bit index untuk mengarahkan akses data ke baris set spesifik dalam struktur memori cache. Nah, yang terakhir ada penentuan bit tag. Kalkulasi ukuran indeks menentukan jumlah bit yang diperlukan untuk mengidentifikasi set atau baris dalam struktur cache. Perhitungan offsetnya yaitu mengidentifikasi jumlah yang akan digunakan untuk menentukan posisi data spesifik dalam satu baris cache. Kemudian ekstraksi sisa bit, menetapkan bit yang tersisa dari alamat 32 bit sebagai tag untuk verifikasi validitas data pada lokasi memori terkait. Materi kita yang keenam yaitu desain implementasi algoritma LRU untuk pemetaan asosiatif four-way. Di dalamnya kita akan membahas pengantar arsitektur cache dan algoritma LRU. Yang kedua ada arsitektur perangkat keras dan logika kontrol. Selanjutnya ada alur implementasi dan diagram sirkuit. Dan keempat ada evaluasi performa dan optimasi desain. Masuk yang pertama, pengantar arsitektur cache dan logaritma LRU. Konsep pemetaan asosiatif four-way. Struktur set cache dibagi menjadi beberapa set di mana setiap set menampung tepat 4 baris slot memori yang menyeimbangkan antar kecepatan pencarian dan fleksibilitas penempatan. Selanjutnya ada mekanisme pengindeksan. Alamat memori dipisahkan menjadi teks, indeks, set, dan offset, memungkinkan controller cache untuk memetakan blok data ke set-set tertentu, namun bebas memilih salah satu dari 4 slot yang tersedia. Kemudian ada reduksi konflik. Dibandingkan dengan pemetaan langsung, metode four-way secara signifikan mengurangi kejadian cache tracing karena beberapa blok yang memperebutkan indeks yang sama dapat disimpan secara bersamaan. Selanjutnya ada prinsip kerja algoritma LRU. Melacak akses data, memantau urutan penggunaan blok data dalam cache untuk mengidentifikasi elemen yang paling jarang digunakan. Kemudian ada kebijakan penggantian baris, menghapus blok data yang memiliki waktu akses paling lama saat ruang penyimpanan penuh untuk memberi ruang data baru. Dan yang ketiga ada peningkatan efisiensi temporal. Memanfaatkan lokalitas temporal untuk memastikan data yang sering diakses tetap berada di memori cepat. Kemudian ada
relevansi LRU dalam performa sistem, mengoptimalkan latensi, mengurangi waktu akses data dengan mempertahankan blok yang paling sering digunakan di dalam cache, efisiensi resource, meminimalkan tingkat cache miss untuk memaksimalkan throughput pemrosesan data pada memori utama. Kemudian ada manajemen prediktif, memanfaatkan prinsip lokalitas temporal untuk memastikan ketersediaan data krisis bagi beban kerja sistem. Materi yang kedua yaitu arsitektur perangkat keras dan logika kontrol. Struktur bit matriks atau counter. Penghitung 2 bit. Setiap blok dalam set 4-way diasosiasikan dengan sebuah counter 2 bit yang menyimpan nilai urutan akses, di mana nilai 0 biasanya mewakili yang paling baru digunakan MRU dan nilai 3 mewakili yang paling lama tidak digunakan LRU. Inisialisasi register. Seluruh counter dalam set diatur ke nilai default saat sistem melakukan booting atau reset untuk memastikan status awal yang konsisten sebelum proses pengelamatan memori dimulai. Yang tiga ada menyimpan status. Matriks status ini diintegrasikan langsung ke dalam direktori cache untuk memungkinkan akses paralel yang cepat antara data utama dan informasi pelacakan penggunaan. Kemudian ada logika perbandingan dan pembaharuan update. Pemantauan status hit, mengevaluasi indeks set untuk menentukan apakah data yang dicari tersedia pada salah satu dari 4 slot jalur. Dan kedua ada pembaruan counter LRU, menyesuaikan nilai prioritas pada setiap jalur berdasarkan akses terakhir untuk menandai elemen yang paling jarang digunakan. Selanjutnya ada mekanisme seleksi jalur, menentukan jalur target untuk penggantian data ketika terjadi cache miss berdasarkan nilai counter terkecil. Selanjutnya ada unit pemilihan jalur, voice selector. Yang pertama ada pemilihan jalur target, menentukan indeks set dan jalur spesifik yang akan diakses berdasarkan alamat memori yang masuk. Kemudian ada logika perbandingan tag. Perbandingan tag alamat masuk dengan keempat tag yang tersimpan di baris cache secara paralel. Yang ketiga ada sinyal kendali output, menghasilkan sinyal hit atau miss untuk mengarahkan aliran data ke jalur yang sesuai dalam struktur 4-way. Yang ketiga ada alur implementasi dan diagram sirkuit. Selanjutnya ada mekanisme deteksi hit dan miss. Komparasi paralel. Logika kontrol melakukan perbandingan tag alamat memori secara simultan terhadap keempat jalur dalam set yang dituju untuk meminimalkan latensi pencarian. Kedua ada sinyal kontrol. Jika kecocokan tag ditemukan, sistem akan memperbaharui bit status akses. Jika tidak ditemukan, maka kegagalan akan memicu protokol pengambilan data dari memori utama. Selanjutnya ada jalur data. Hasil deteksi menentukan apakah data dapat langsung diambil dari cache melalui multiplexer atau harus menunggu proses pemuatan blok baru ke dalam salah satu slot. Adapun penanganannya pengganti blok, yaitu pembaharuan bit status, di mana pembaharuan ini secara otomatis setiap kali ada akses ke set tertentu untuk melacak urutan penggunaan data. Kedua ada identifikasi jalur LRU, menentukan jalur way
dengan nilai kotor terendah sebagai kandidat utama untuk diganti saat terjadi cache miss. Nah, ada juga penulisan bait data, memastikan sinkronisasi data ke memori utama sebelum blok yang dipilih ditimpa oleh data. Ketiga, ada penulisan balik data, memastikan sinkronisasi data ke memori utama sebelum blok yang akan dipilih ditimpa oleh data baru dari memori. Selanjutnya ada integrasi dengan manajemen memori. Pemetaan alamat memori mengatur konversi alamat logika ke alamat fisik melalui skema pemetaan asosiatif four-way untuk meminimalkan misread. Kemudian ada mekanisme pembaharuan status. Pengelolaan bit status LRU pada setiap akses cache untuk melacak hierarki penggunaan data secara real time. Selanjutnya ada kontrol pergantian baris, menentukan slot memori yang akan diganti berdasarkan prioritas algoritma LRU saat terjadi kondisi cache full. Nah, materi yang keempat yaitu evaluasi performa dan optimasi desain. Analisis latensi dan overhead area. Kompleksitas matriks mengimplementasikan algoritma LRU murni pada pemetaan four-way memerlukan unit logika yang mampu melacak urutan penggunaan 4 blok sekaligus yang secara signifikan peningkatan jumlah gerbang logika dan konsumsi area pada chip. Yang kedua ada penundaan jalur. Latensi akses meningkatkan karena setiap operasi pembacaan atau penulisan harus memperbaharui bit status LRU, di mana jalur kritis dalam logika pembaharuan dapat membatasi frekuensi log maksimum sistem. Yang ketiga ada efisiensi ruang, keseimbangan antar jumlah bit status per set dan akurasi pergantian. Pergantian harus dijaga agar overhead area tidak melebihi keuntungan performa yang didapat dari penurunan tingkat cache miss. Kemudian perbandingan LRU dengan metode pseudo LRU. Kompleksitas implementasinya yaitu algoritma LRU murni memerlukan logika pembaharuan status yang lebih rumit dibandingkan pseudo LRU yang menggunakan struktur pohon sederhana. Kemudian ada efisiensi penggunaan area. Pseudo LRU secara signifikan mengurangi konsumsi sumber daya perangkat keras dan area silikon dengan meminimalkan jumlah bit per set. Yang ketiga ada akurasi pergantian cache. LRU murni menawarkan tingkat misread yang lebih rendah dan beban kerja tertentu, sementara pseudo LRU memberikan perkiraan yang mendekati dengan latensi lebih rendah. Nah, yang terakhir ada simulasi dan verifikasi desain. Permodalan test batch dan komprehensif mengembangkan lingkungan simulasi dengan memvalidasi logika pembaharuan status LRU pada setiap akses cache. Dan kedua ada analisis hit rate, mengukur efektivitas algoritma dalam mempertahankan data yang sering diakses melalui berbagai pola beban kerja. Dan selanjutnya ada verifikasi timing dan area, memastikan bahwa desain memenuhi kendala frekuensi clock dan meminimalkan penggunaan gerbang logika pada FPGA atau ASIC. Materi yang terakhir yaitu penjelasan elemen segmen selektor dan selektor 2 slide offset. Di sini kita akan mengenal dasar selektor CSS dan selektor elemen. Konsep 2 slide
pertama kita pengenalan dasar selektor CSS, yaitu definisinya identitas elemen. Selektor berfungsi sebagai penghubung kritis yang menentukan elemen HTML spesifik mana yang akan dipengaruhi oleh aturan gaya, mulai dari elemen tunggal hingga kelompok elemen yang kompleks. Pola pencocokannya menggunakan pola pencocokan tertentu seperti name tag, kelas, atau ID. Selektor memungkinkan pengembangan untuk menargetkan struktur dokumen dengan presisi tinggi tanpa mengubah konten HTML dasar. Hierarki penargetannya memungkinkan penerapan gaya berdasarkan hubungan antar elemen dalam pohon dokumen seperti elemen induk, anak, maupun elemen yang letaknya bersebelahan. Kemudian ada fungsi selektor dalam desain web. Identifikasi target elemen menentukan elemen HTML spesifik yang akan diberikan. Gaya visual akan presisi. Efisiensi penulisan kode memungkinkan penerapan aturan gaya yang sama ke beberapa elemen sekaligus untuk mengurangi redundasi. Yang ketiga ada pemisahan struktur dan presentasi. Memisahkan konten dokumen dari desain visual guna mempermudah pemeliharaan dan pembaharuan status web. Selanjutnya ada aturan penulisan sintaks. Struktur deklarasi terdiri dari selektor dan blok deklarasi yang dibungkus oleh kurung kurawal yang menentukan gaya elemen. Pemisahan properti. Setiap properti dan nilai dipisahkan oleh titik dua serta diakhiri dengan koma untuk validasi sintaks. Kemudian ada penggunaan case sensitivity. Nama properti dan nilai CS umumnya tidak peka huruf besar kecil, namun selektor ID dan jelas bersifat case sensitif. Materi yang kedua adalah selektor elemen. Nah, di sini cara kerjanya itu target global. Selektor ini bekerja untuk memindai seluruh dokumen HTML dan menerapkan aturan gaya secara otomatis ke setiap elemen yang memiliki name tag yang cocok tanpa memerlukan atribut tambahan. Yang kedua ada prioritas rendah, yaitu dalam hierarki spesifikasi CSS selektor elemen memiliki bobot yang paling rendah dibandingkan dengan selektor kelas atau ID, sehingga mudah ditimpa oleh aturan yang lebih spesifik. Yang ketiga ada konsistensi dasar, digunakan sebagai fondasi untuk menetapkan gaya standar pada elemen, tipografi, atau layout dasar agar tampilan situs memiliki keseragaman visual sejak awal. Selanjutnya ada contoh implementasinya. Tag selector menggunakan name tag HTML seperti P atau H1 untuk menerapkan gaya secara global pada elemen tersebut. Yang kedua ada class selector. Ini menggunakan tanda titik diikuti nama kelas untuk memberikan gaya beberapa elemen spesifik dalam satu halaman. Dan yang ketiga ada ID selector, menggunakan tanda pagar diikuti identitas unik untuk menerapkan gaya eksekutif pada satu elemen tunggal yang spesifik. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugiannya. Efisiensi penulisan memungkinkan penerapan gaya secara global ke semua elemen target tanpa perlu memindahkan kelas tambahan pada HTML. Yang kedua ada keterbatasan kontrol.
Kurangnya spesifitas membuat sulit untuk menargetkan elemen tertentu dalam grup yang sama tanpa mempengaruhi yang lain. Nah, yang ketiga ada pemeliharaan kode. Perubahan pada selektor elemen yang berdampak luas pada seluruh dokumen meningkatkan resiko kerusakan tata letak yang tidak disengaja. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah konsep selector transition. Selektor sibling atau berdampingan. Simbol selektor tuh gini. Penggunaan operator adjektif sibling memungkinkan target elemen yang tepat setelah itu, sedangkan generan sibling memberikan fleksibilitas untuk memilih semua elemen saudaranya di bawahnya. Kemudian ada kendali status. Mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan logika di mana status elemen pertama seperti cat secara otomatis memicu perubahan gaya pada elemen berikutnya dalam struktur DOM. Kemudian ada efisiensi kode. Dalam memanfaatkan hubungan antar saudara, pengembangan dapat menciptakan interaksi kompleks tanpa memerlukan skrip tambahan, menjaga performa rendering tetap ringan. Bagaimana implementasinya? Yaitu properti transform, menggunakan fungsi translate untuk menggeser posisi secara horizontal atau vertikal di dalam kontainer. Nah, yang kedua ada transmisi CSS, menerapkan durasi dan fungsi waktu untuk menciptakan penggerakkan visual yang halus saat memindahkan slide. Nah, control overflow, mengatur properti overflow menjadi hidden dan membungkus utama guna menyembunyikan konten yang berada di luar aktivitas aktif. Selanjutnya yaitu animasi dan durasi. Kurva transmisi menentukan kecepatan dan perlambatan pergerakan elemen menggunakan fungsi timing seperti in out. Yang kedua ada kontrol durasi, mengatur jangka waktu eksekusi animasi dalam 1 detik atau milidetik untuk memastikan kehalusan visual. Kemudian ada sinkronisasi properti, menyelaraskan waktu transisi antara perubahan posisi atau kapasitas untuk menciptakan efek transisi yang profesional. Selanjutnya ada definisi offset dan off canvas. Fleksibilitas fungsional elemen navigasi atau sidebar diletakkan secara strategis di luar batas area pandang untuk memaksimalkan ruang konten utama pada layar yang terbatas seperti perangkat seluler. Nah, yang kedua ada responsivitas dinamis. Konsep ini memungkinkan antarmuka tetap bersih dan minimalis, di mana hanya akan muncul sebagai hamparan overlay ketika pengguna membutuhkannya, sehingga meningkatkan fokus pada konten utama itu. Nah, pengalaman pengguna. Teknik ini menciptakan alur navigasi yang intuitif, memberikan kesan aplikasi modern pada situs web dengan menyembunyikan elemen sekunder di balik aktivitas koordinat layar. Selanjutnya ada teknik pemosisian CSS. Yang pertama ada fillet positioning, menempatkan elemen navigasi secara absolut terhadap viewport sehingga tetap terlihat pada halaman digulirkan. Nah, yang kedua ada transfer translate, menggeser elemen keluar dari area pandang menggunakan
menggunakan koordinat sumbu X atau Y menciptakan efek transmisi halus. Nah, yang ketiga ada Z-index management, mengatur urutan tumpukan elemen, lapisan elemen untuk memastikan menu of canvas muncul di konten utama yang saat diaktifkan. Nah, yang terakhir ada trigger dan interaksi. Tombol navigasi menggunakan elemen button atau hamburger icon untuk memicu pergeseran menu dari ruang area pandang. Nah, yang kedua ada event listener, mengimplementasikan JavaScript untuk mengubah status kelas CSS saat penggunaan menggunakan klik atau tab. Yang ketiga ada animasi transmisi, menerapkan properti transition atau transform untuk menciptakan efek pergerakan menu yang halus dan responsif. Nah, itu saja penjelasan materi yang saya bisa sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita.